Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan resume mengenai jurnal yang berjudul Gerakan Islam Berkemajuan, Dakwah dan Pencerahan Muhammadiyah di Wakatobi. Penulis Muhammad Alifuddin Samsu, Nur Alim, dan penerbit Institut Agama Islam Negeri Kendari Al-Munsir, Vol 14 02 2021 November. Yang pertama ada Gerakan Dakwah Muhammadiyah di Wakatobi masa Orde Baru. Beberapa informan menyebutkan bahwa paham Muhammadiyah secara sporadis telah masuk ke wilayah ini sebelum tahun 60-an melalui jalur perdagangan orang-orang selayar yang datang ke Wanci. Baik sebagai pedagang tembakau, tukang atau pandai emas maupun sebagai tukang jahit. Meski demikian, kegiatan mentransmisikan gagasan Muhammadiyah tampaknya tidak dilakukan, sehingga gagasan dan paham keagamaan Muhammadiyah tidak tersebar dan hanya bersifat pengalaman pribadi. Yang kedua, ada gerakan dakwah Muhammadiyah di Wakatobi pada era reformasi. Yang pertama, kebangkitan kedua Muhammadiyah di Wakatobi. Euforia reformasi kemudian mengantarkan daerah yang dulunya hanya merupakan kecamatan berubah menjadi sebuah kabupaten. Terbentuknya Wakatobi sebagai kabupaten mendorong terjadinya perubahan kedudukan pada sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan termasuk Muhammadiyah. Jika sebelumnya persyarikatan Muhammadiyah di daerah ini hanya sebagai ranting, kemudian berubah menjadi salah satu cabang dari pimpinan daerah Muhammadiyah Buton, maka dengan pemekaran tersebut meniscayakan komunitas Muhammadiyah setempat bermetamorfosis menjadi satu kepengurusan daerah tersendiri di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada infrastruktur akal budi dan dakwah Muhammadiyah di Wakatobi. Gagasan mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah secara prinsip telah dicanangkan oleh pendiri-pendiri awal persyarikatan Wakatobi. Namun situasi politik era Orde Baru yang tidak terlalu memihak bagi tumbuh kembang amal usaha keagamaan menjadikan realisasi pendidikan amal usaha tertunda hingga masa awal reformasi. Nah, setelah terbentuknya kepengurusan baru, sejumlah eksponen Muhammadiyah kemudian berpikir untuk mendirikan sekolah dan bahkan gagasan atau ide mereka melangkah lebih jauh ke depan, yaitu yang berniat mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Mimpi tersebut bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat potensi dan militansi kader Muhammadiyah Wakatobi bertemu dengan karakter dasar orang-orang kepulauan tukang besi yang pantang menyerah bila meniatkan sesuatu. Yang selanjutnya ada dakwah mencerahkan pada bilik infrastruktur pendidikan. Pendirian lembaga pendidikan oleh Muhammadiyah sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk memberi layanan pendidikan dan pencerdasan, tetapi juga diorientasikan untuk membangun wawasan keagamaan anak-anak yang bersekolah di tempat tersebut. Nah, dalam konteks itulah pada setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah diajarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang ketiga, ada pola dakwah Muhammadiyah Wakatobi masa Orde Baru. Nah, dakwah yang dilakukan dengan mengutamakan kekuatan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat, namun karena situasi politik yang tidak sejuk atau cenderung hegemonik kepada Islam, khususnya pada masa Orde Baru, maka narasi-narasi yang dikembangkan sangat reaktif untuk tidak menyatakan sebagai antiteas dari pandangan mainstream. Untuk konteks dan situasi masa tersebut, pendekatan verbal reaktif mungkin kompatibel guna memberi suara dibanding bagi wacana yang dikendalikan oleh penguasa sambil memperkenalkan Islam dan Muhammadiyah. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada pola dakwah Muhammadiyah di Wakatobi pada era reformasi. Nah, memasuki era ini yang ditandai dengan situasi keterbukaan politik, gerakan dakwah Muhammadiyah semakin menunjukkan karakter progresivitasnya. Diawali dengan pembentukan pimpinan daerah Muhammadiyah Wakatobi tahun 2010, mesin dakwah persyarikatan mulai digerakkan ke dalam ruang sosial budaya masyarakat kepulauan. Strategi dakwah untuk mengembangkan gagasan Islam berkemajuan dalam bentuk narasi verbal tetap dikumandangkan oleh agen-agen Muhammadiyah. Pada masa ini, agen dakwah Muhammadiyah semakin variatif. Hal ini ditandai dengan hadirnya sejumlah kader-kader Muhammadiyah asal Wakatobi yang kembali ke kampung halaman setelah Wakatobi berdiri sendiri sebagai
kabupaten. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.